bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini proses pemusnahan barang bukti hasil tangkapan dari Polda Kalteng, langsung dipimpin oleh Kapolda Kalteng. Ingatan berniat ingatan. Ada gayanya Kapolda Kalteng bersama jajaran dengan instansi terkait. Ini sebagai bentuk ibadah kami kepadamu, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Ya Allah, berikan kami kesehatan lahir batin dalam menjalankan amanah-Mu, serta berikan keberhasilan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil Direktur Narkoba Polda Kalteng, Kepala Balai-Pom, Pak Karaya, Bayamori. Pada kesempatan pagi ini, kita melaksanakan kegiatan tracking 639 kasus di tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ini mengalami peningkatan sebanyak seperti yang belum tertangkap dan meninggal dunia. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya himbau kepada seluruh masyarakat, apabila di lingkungan sekitarnya melihat bila ada oknum anggota yang terlibat, baik sebagai pengguna ataupun sebagai pengedar, tidak ada ampun lagi kalau ada oknum anggota yang terlibat. Dan saya akan buktikan untuk barang bukti yang dimusnahkan hasil tangkapan periode
periode bulan September sampai Desember 2021 di 4 kabupaten dan kota sebanyak 11 kasus, kemudian tersangkanya ada 13 orang. Dengan barang bukti yang kita dapatkan adalah 1.307,88 gram sabu. Ada beberapa kota kabupaten yang tadi saya bilang, yaitu di Palangkaraya, ini sebanyak 3 kasus dengan 4 tersangka, barang bukti 745,55 gram sabu. Kabupaten Kotim sebanyak 5 kasus dengan 6 tersangka dengan barang bukti 323,34 gram sabu. Kabupaten Garut sebanyak 2 kasus dengan 2 tersangka, barang bukti 232,91 gram sabu. Kabupaten Seruyan sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka dengan BB 6,8 gram sabu. Ini tidak menutup kemungkinan kita, dan apabila muncul anggota saya sudah siap dengan komitmennya untuk memberantas narkoba. Jangan sampai menjadi pengguna, karena perlu kita ketahui di awal mungkin terjadi lintasan saja, karena barang-barang ini kita melihat berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat melalui jalur darat untuk diedarkan ke arah Banjarmasin melalui jalur darat. Kita bisa melihat fenomenanya yang tadinya sebagai tempat lintasan, tetapi menjadi daerah tujuan pemasaran. Dan dilihat dari hasil tangkapan-tangkapan yang sudah ada. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih waspada lagi, dan segera sampaikan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia. Mari kita jaga anak-anak kita, generasi muda kita, dan semuanya, supaya jangan sampai ada keterlibatan sebagai baik sebagai pengguna atau jadi sebagai pengedar, sehingga kita bisa mendapatkan generasi muda yang baik, yang bersih tanpa narkoba. Tentunya terkait dengan para pelaku ini, kita akan terapkan aturan yang paling keras kepada mereka. Kita proses dengan pasal yang paling maksimal hukumannya. Dan ini akan saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk menerapkan pasal yang paling berat kepada pengguna ataupun pengedar. Apalagi kalau nanti ada keterlibatan oknum, ini pasti lebih berat daripada pengedar masyarakat. Karena saya tidak mengharapkan ini terjadi, dan tentunya sudah saya sampaikan, karena setiap yang saya sampaikan pasti akan saya lakukan. Ini demi kita semua, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Pada pagi hari ini rekan-rekan, kami jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah mengadakan press release hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap oleh anggota kami periode bulan September sampai dengan Desember tahun 2021. Dari hasil pengungkapan yang dilaksanakan selama hampir 3 bulan ini, kita berhasil mengamankan 13 orang tersangka di 4 wilayah, yaitu di Palangkaraya, di Sampit, kemudian di Muara Tewa, dan di Seruyan. Nah, 13 tersangka ini dan total barang bukti yang berhasil diamankan seluruhnya berjumlah sekitar 316 paket atau sekitar 1,3, tepatnya 1.307,88 gram. Jadi ini pengungkapan yang cukup banyak, dan bila dibandingkan dengan karena sudah mendekati akhir tahun 2021, bila dibandingkan dengan hasil pengungkapan selama tahun 2020, ini memang ada kenaikan baik dari jumlah tersangkanya maupun jumlah barang bukti. Karena jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan selama tahun 2021 ini
oleh sama tahun 2020 itu ada khususnya barang bukti sabu sebanyak 13.734 gram. Tahun ini, tahun 2020, tahun 2021 naik sekitar 3 kilo menjadi 16.326 gram. Jadi ini hasil pengungkapan yang cukup signifikan dan ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba dari tahun ke tahun pasti semakin meningkat. Seperti yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Kapolda, walaupun mungkin selama ini hasil pengungkapan yang berhasil dijalankan ke wilayahan adalah barang bukti yang berasal dari wilayah Lamandau, dari Banjarmasin, yang kemudian akan dan tempat kita merupakan perlintasan. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun 2022 nanti mungkin Kalteng akan menjadi tempat bukan perlintasan lagi, tapi mungkin sebagai tempat lokasi penyimpanan atau mungkin peredaran narkoba. Pak, tidak ada terlibat oknum Pak ya selama 4 tahun ini di narkoba Pak, kasus narkoba. Kalau kasus narkoba, kalau dibilang oknum nih banyak ya. Oknum itu sebagai Pak Kapolri sebagai pengedar, sebagai pengguna. Jadi kita tidak menutup kemungkinan beberapa kasus yang pernah terjadi ada juga anggota yang terlibat sebagai tahun 2020 juga pernah. Kemudian yang mungkin rekan juga sering lihat kemarin banyak sekali anggota kita yang terlibat sebagai pengguna. Jadi komitmen Bapak Kapolda untuk terus melakukan penindakan baik secara internal kita dukung. Ya, artinya kita berharap mudah-mudahan tidak sampai ada anggota yang terlibat. Dan selain daerah lintas, daerah mana yang di Kalteng ini peredarannya cukup tinggi menurut hasil monitoring sementara? Sebagai pengedar, sebagai pengguna. Jadi kita tidak menutup kemungkinan beberapa kasus yang pernah terjadi ada juga anggota yang terlibat sebagai tahun 2020 juga pernah. Kemudian mungkin rekan bisa lihat kemarin banyak sekali anggota kita yang terlibat sebagai pengguna. Jadi komitmen Bapak Kapolda untuk terus melakukan penindakan secara internal kita dukung. Artinya kita berharap mudah-mudahan tidak sampai ada anggota yang terlibat. Dan selain daerah lintas, daerah di tahun 2021 ini mungkin perlintasan, tapi sekali lagi karena yang diungkap oleh jajaran di wilayahnya, kalau yang dibilang cukup besar, sebenarnya yang paling besar adalah Lamandau. Lamandau berhasil menggagalkan 2 kali. Yang pertama sebanyak 2 kilo, 1,7, yang kedua sebanyak 2 kilo. Jadi totalnya sekitar 3,7 kilo. Jadi memang mungkin terjadi ke arah Sampit. Jadi mungkin yang menjadi atensi sekarang ya wilayah Kota Waringin Timur, kemudian Palangkaraya, kemudian di Pangkalan. kalau tahun 2021 berapa? Kalau datanya kami tidak bisa ini karena menyangkut oknum kan, karena kalau oknum ini kan berarti sudah terlibat, sudah terkena, mungkin nanti dengan teman-teman di Propam ya. Propam yang Ya, makasih, Mandan. Ini sebagai bentuk ibadah kami kepadamu, dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Ya Allah, berikan kami kesehatan lahir batin dalam menjalankan amanah-Mu, serta berikan keberhasilan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Direktur Narkoba Polda Kalteng, Kepala Balai POM, Palangkaraya, Bayangkari. Pada kesempatan pagi ini, kita melaksanakan kegiatan tracking 639 kasus di tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ini mengalami peningkatan sebanyak seperti yang belum tertangkap dan buahnya. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya himbau kepada seluruh masyarakat, apabila di lingkungan sekitarnya melihat ada oknum anggota yang terlibat, baik sebagai pengguna ataupun sebagai pengedar, tidak ada ampun lagi kalau ada oknum anggota yang terlibat. Dan saya akan buktikan. Untuk barang bukti yang dimusnahkan hasil tangkapan periode bulan September sampai Desember 2021 di 4 kabupaten dan kota sebanyak 11 kasus, kemudian tersangkanya ada 13 orang. Dengan barang bukti yang kita dapatkan adalah 1.307,88 gram sabu.
Ada beberapa kota kabupaten yang tadi saya bilang, yaitu di Palangkaraya. Ini sebanyak 3 kasus dengan 4 tersangka, barang bukti 745,55 gram sabu. Kabupaten Kotin sebanyak 5 kasus dengan 6 tersangka dengan barang bukti 323,34 gram sabu. Kabupaten Garut sebanyak 2 kasus dengan 2 tersangka, barang bukti 232,91 gram sabu. Kabupaten Seruyan sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka dengan BB 6,8 gram sabu. Ini tidak menurut kemungkinan pengalaman kita, dan apabila muncul anggota saya sudah siap dengan komitmennya untuk memberantas narkoba. Jangan sampai menjadi pengguna, karena perlu kita ketahui di awal mungkin terjadi lintasan saja, karena barang-barang ini kita melihat berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat melalui jalur darat untuk diedarkan ke arah Banjarmasin melalui jalur darat. Kita bisa melihat fenomenanya yang tadinya sebagai tempat lintasan, tetapi menjadi daerah tujuan pemasaran. Dan dilihat dari hasil tangkapan-tangkapan yang sudah ada. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih waspada lagi, dan segera sampaikan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia. Mari kita jaga anak-anak kita, generasi muda kita, dan semuanya, supaya jangan sampai ada keterlibatan sebagai baik sebagai pengguna atau menjadi sebagai pengedar. Sehingga kita bisa mendapatkan generasi muda yang baik dan bersih tanpa narkoba. Tentunya terkait dengan para pelaku ini, kita akan terapkan aturan yang paling keras kepada mereka. Kita proses dengan pasal yang paling maksimal hukumannya. Dan ini akan saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk menerapkan pasal yang paling berat kepada pengguna ataupun pengedar. Apalagi kalau nanti ada keterlibatan oknum, ini pasti lebih berat daripada pengedar masyarakat. Karena saya tidak mengharapkan ini terjadi, dan tentunya sudah saya sampaikan, karena setiap yang saya sampaikan pasti akan saya lakukan. Ini demi kita semua, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas terlaksananya acara hari ini. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helikopter